Selamat pagi sahabat sehat RSDS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agustina di Sudirman Podcast edisi hari ini Rabu 25 Januari 2023. Dan bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 ini, RSUD Dr. Sudirman menghadirkan Sudirman Podcast tentunya ya, menghadirkan tema yang akan kita bahas yang juga sangat menarik yang berhubungan dengan stunting ya. Tema yang akan kita bahas itu sangat menarik sekali. Di sini juga kita juga sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama dengan saya. Nanti kita akan kenalan. Tema yang akan kita bahas itu mengenai cegah stunting itu penting. Nah, untuk sahabat sehat yang belum stay tune, yuk bisa bergabung dengan menuliskan pertanyaan pada saat live kita berlangsung. Langsung saja kita sapa sahabat sehat kita, sahabat sehat semua. Narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini ada Dr. Aris Sukandar, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Iya, ini dokter sudah beberapa kali ya, Dok ya, hadir di Sudirman Podcast. Ini kayaknya sudah ke 4 kali atau 5 kali ya, Dok ya? Ya, sudah kesekian kali. Kesekian kali ya, tidak bosan-bosan menyapa sahabat sehat, memberikan informasi. Dan Dr. Aris ini merupakan dokter spesialis anak di RSUD Dr. Sudirman. Dr. Aris juga tidak sendiri, sahabat sehat, ditemani dengan ahli gizi, seorang nutrisionis di RSUD Dr. Sudirman, Ibu Mariana Yuli Astuti. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat pagi, Mbak Tina. Apa kabar hari ini? Sahabat sehat semua. Alhamdulillah sehat, Mbak Tina. Seperti biasa, selalu dengan senyum cantik, ramah, dan penuh keibuan ya. Nah, dokter dan Bu Ana, nanti pagi ini kita akan membahas mengenai stunting ya, Dok ya, dan Bu Ana ya. Ini merupakan tema yang sudah banyak sekali di request oleh sahabat sehat semua. Dan sahabat sehat, sekali lagi untuk yang mau bergabung silahkan tinggalkan komentar di Instagram boleh, di Facebook boleh, di YouTube juga boleh. Nanti pertanyaan sahabat sehat akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Dok, ini untuk Dr. Aris ya, Dok ya. Kemarin publik ini sempat dihebohkan oleh bukan postingan ya, Dok. Jadi ada salah satu anak selebritis di Instagram itu dibully di sosial media. Jadi anaknya itu dikomentarin bahwa kok berat badannya ini ya, kurus sekali, terus kok rambutnya merah kayak rambut jagung, kok kecil sekali ya anaknya gitu. Pasti ini stunting nih. Nah, ngomong-ngomong soal stunting, benarkah apa sih, Dok, stunting itu sebenarnya? Ya, kita berbicara mengenai definisi ya. Sebenarnya kita perlu membedakan ada istilah perawakan pendek secara umum. Kalau perawakan pendek secara umum itu kita sebut dengan stunted ya, per definisinya. Kemudian ada juga istilah stunting ya. Nah, kalau stunted itu adalah perawakan pendek di mana caranya itu kita bandingkan ya dengan kurva tinggi badan berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Apabila kita dapatkan tinggi badannya itu di bawah -2 SD ya, itu kita sebut dengan pendek ya. Dan kalau di bawah -3 berarti sangat pendek ya. Nah, stunting itu sendiri sebenarnya merupakan bagian daripada stunted ya. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek di mana penyebabnya itu adalah kekurangan gizi secara kronis ya. Baik itu asupannya yang kurang ataupun mungkin pengeluarannya yang berlebihan atau kebutuhannya yang meningkat. Ya, seperti itu. Jadi perawakan pendek itu belum tentu stunting ya, Dok ya? Belum tentu. Jadi kalau perawakan pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Pasti pendek, baik. Kemudian penyebabnya apa sih, Dok? Anak-anak bisa mengalami stunting? Ya, kalau stunting itu berarti itu sudah mengkerucut ya. Tadi ada perawakan pendek yang bukan stunting. Nah, kalau stunting itu berarti perawakan pendeknya karena kekurangan zat gizi yang kronis ya. Nah, kenapa kok bisa kekurangan? Ya, satu, asupannya yang kurang ya. Asupan kurang itu contohnya apa? Contohnya misalnya kemiskinan ya, mungkin ada orang-orang tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi dengan baik ya, atau ketidaktahuan ya, misalnya
saya sering menjumpai misalnya anak usia 2 tahun itu makannya masih bubur ya, masih bubur susu seperti anak usia 6 bulan. Nah, itu kan sebenarnya kurang pas ya. Atau waktunya kurang ya, misalnya tadi ya itu kan kasusnya selebritis ya. Kalau selebritis saya rasa bukan karena kekurangan ya, mungkin dia nggak punya waktu ya, sehingga anaknya dibiarkan ya, dalam arti mungkin sama orang lain yang merawatnya pasti akan kurang, sehingga bisa seperti itu ya. Itu yang pertama ya, asupannya kurang ya. Yang kedua, pengeluaran yang berlebihan atau kebutuhan yang meningkat ya. Misalnya apa? Misalnya anak sakit ya. Kalau anak sakit itu pasti dia kebutuhannya akan meningkat ya. Atau makanannya ada tapi dia nggak bisa diserap dengan baik ya. Pada prinsipnya kombinasi daripada kedua itulah yang bisa menyebabkan itu stunting. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal berarti nutrisinya yang kurang, salah satunya itu ya, Dok ya. Nah, ini kita juga sudah menghadirkan ahli gizi. Sebaiknya nutrisi seperti apa sih Bu Ana yang perlu diketahui, apalagi untuk ibu hamil ya. Ini untuk ibu hamil terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan agar anak nanti tidak stunting itu bagaimana? Ya, terima kasih ya Mbak Tina. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Aris, sebenarnya stunting ini salah satu pemicunya adalah karena asupan nutrisinya tadi ya. Jadi di sini stunting sebenarnya bisa kita cegah dari sedini mungkin Mbak Tina. Jadi tadi Mbak Tina sampaikan bisa dicegah ketika masa kehamilan. Itu sudah bisa dicegah Mbak Tina. Jadi ketika 270 hari pertama, istilahnya saat pembuahan, dari situ sudah terbentuk janin itu sudah bisa dikelola untuk mencegah terjadinya stunting. Salah satunya ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu, Jadi ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayuran dan buah-buahan. Jadi nutrisinya harus seimbang. Tapi di sini ditekankan kalau untuk ibu hamil disarankan untuk konsumsi protein hewaninya jauh lebih banyak daripada sebelum dia hamil seperti itu. Karena di sini dengan protein hewani tersebut di mana ada kandungan asam folat, kemudian ada zat besinya, itu akan menurunkan resiko terjadinya stunting ketika anak nanti lahir. Oh, berarti stunting pada anak itu juga bisa pada bayi baru lahir juga? Bisa Mbak Tina, karena ketika nanti bayi tersebut lahir, misalnya dia lahir dengan berat badannya rendah seperti itu, atau mungkin terjadi karena kurangnya zat gizi misalnya seperti folat, itu kan meningkatkan resiko kecacatan ya Dok pada bayi ya. Nah, dengan seperti itu nanti juga akan meningkatkan resiko bayi itu akan terjadi stunting di kemudian hari. Oke, berarti untuk ibu hamil nih sahabat sehat harus tetap rutin konsultasi kepada dokter, itu penting ya, memeriksakan kehamilannya kepada dokter agar tentunya gizinya juga tercukupi. Jadi nanti anak lahir pun ibu juga sehat, anak pun juga bisa lahir dengan sehat, tidak terjadi stunting. Nah, kembali ke Dokter Aris, Dok. Tanda awal ataupun gejala stunting itu apa nih, Dok? Biar ibu-ibu di rumah ini bisa paham ya. Nah, kalau berbicara mengenai tanda dan gejala ya, kalau mau ndak mau ya kita harus memplotkan tinggi badannya ke ininya ya, ke kurvanya ya. Jadi kalau secara kasat mata ya mungkin kita bisa membandingkan kok anaknya kelihatan lebih pendek lah dengan anak-anak sepantarannya ya. Misalnya ketika dia main kok anaknya kelihatan pendek, itu secara kasat mata ya. Tetapi secara aktual ya, secara objektif kita harus mengukur dulu tinggi badannya, kemudian kita plotkan ke kurvanya. Ya. Nah ini yang sering salah persepsi ya. Kadang ketika anak stunting itu berarti kan dia sebenarnya kekurangan zat gizinya sudah lama ya. Nah sebenarnya tinggi badan itu dia terpengaruhnya terakhir ya, belakangan. Pertama kan berat badan dulu. Nah, sehingga ketika anak stunting seringkali anaknya kelihatan proporsional ya, nggak kelihatan kurus ya, nggak kelihatan kayak kurang gizi yang akut lah ya, kelihatan proporsional lah. Cuma dia pendek ya. Nah itu jadi seringkali orang tua tuh nggak aware kalau anaknya, oh anak saya masa stunting sih, perasaan dia masih biasa. Nah ternyata seperti itu ya, karena memang ketika tinggi badannya sudah terpengaruh, itu berat badannya akan terpengaruh dulu ya.
seperti itu. Jadi kelihatannya proporsional sih. Tapi ternyata stunting. Nah, tahunya stunting ya harus diplotkan dengan kurvanya, mau nggak mau. Jadi itu sebagai orang tua juga sejak kapan sih dok harus waspada? Nah, itu kan sebenarnya kita ada posyandu, ya kan? Posyandu itu kan setiap bulan sudah rutin. Iya, setiap bulan sekali, betul. Dimanfaatkan saja ya. Jadi ketika kita datang posyandu, biasanya kan kita ada pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, sekaligus ngisi KMS-nya. Nah, ibu-ibu yang nggak sempat ke posyandu, mungkin bisa ngisi KMS-nya sendiri. Ya kan sekarang banyak lah ya untuk mengukur tinggi badan, berat badan, beli bisa ya. Jadi kalau nggak sempat ke posyandu, ya diisi sendiri KMS-nya. Dari situ kita bisa monitoring sendiri. Oke, untuk ini ya kondisi berat badan ataupun tinggi badan dari anak kita. Baik. Dan kemudian dok, untuk ngomong-ngomong soal stunting, ini dampaknya itu seperti apa ya dok untuk anak? Apakah memang benar bisa memengaruhi IQ juga? Ya betul ya. Sebenarnya dampak stunting itu cukup banyak ya, cukup lebar, bisa kemana-mana ya. Saya katakan bisa kemana-mana. Satu contoh ya, beberapa pekerjaan itu masih ada yang mensyaratkan tinggi badan ya. Misalnya ingin mendaftar apalah polisi, tentara, terus peragawati misalnya ya, itu kan ada tinggi badan yang minimal harus ya. Anak-anak dengan pendek ya tentu tidak akan bisa memenuhi itu secara administrasi ya. Di satu sisi itu bisa menghilangkan kesempatan kita dalam bekerja ya. Kemudian yang utama ya, anak dengan stunting itu dia kan kekurangan gizi ya. Nah, sementara zat gizi juga diperlukan untuk kekebalan ya, sehingga di satu sisi kekebalannya dia juga akan lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting, sehingga dia gampang terserang penyakit ya. Nah, terus yang berikutnya juga ada ya, sudah banyak penelitiannya yang membandingkan antara tingkat kecerdasan ya, antara tingkat IQ anak yang stunting dengan anak yang tidak stunting. Nah, ketika anak stunting itu nanti diikuti dewasanya, itu ternyata IQ-nya perbedaannya signifikan ya, terdapat perbedaan yang signifikan dengan anak-anak yang tidak stunting ya. Nah, itu penyebab-penyebab lainnya ya saya rasa banyak ya, tapi sebenarnya memang penyebab stunting itu mungkin secara ini tidak langsung terlihat ya, secara langsung tidak terlihat seperti yang saya katakan tadi, anaknya kecil masih proporsional. Rasa-rasanya nggak ada masalah ya, cuma nanti kedepannya dia akan lebih ini ya, akan lebih berakibat lah daripada anak yang tidak berbeda ya dok ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke dokter, ini ke Mbak Anani sebagai ahli gizi. Jika memang berat badan anak itu sudah turun ya, apakah yang harus dilakukan orang tua nih? Oke, baik. Jadi kayak kita ya Mbak Lina, kalau anaknya sudah berat badan turun itu rasanya udah panik. Gitu ya. Jadi memang benar yang dikatakan Dokter Aris bahwa kita harus memantau untuk pertumbuhan perkembangan anak ya setiap bulannya. Apakah masih berada pada garis yang normal sebagai status gizi baik atau memang sudah istilahnya sudah kuning nih, aduh harus warning nih, harus apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi salah satu caranya memang untuk memenuhi asupan zat gizi pada anak-anak tersebut ya. Jadi untuk pemberian nutrisi pada anak itu sebenarnya bisa dilakukan sedini mungkin Mbak. Ya, dari sejak usia 6 bulan kan kita memulai untuk pemberian MPASI. Iya, sudah ini ya, betul. Kenapa kok harus diberikan MPASI? Karena di usia ini untuk ASI itu sudah tidak bisa memenuhi seluruh nutrisi pada bayi tersebut gitu ya. Jadi usia 6 bulan kita mulai untuk pemberian MPASI dengan nutrisinya juga sudah nutrisi lengkap Mbak Tina. Kalau dulu biasanya kalau mulai awal pemberian itu cuma dikasih pisang kayak gitu ya. Kemudian sama hanya nasi putih aja seperti itu. Jadi pemahaman seperti itu sebaiknya untuk saat ini sudah harus kita rubah Mbak Tina. Jadi sejak usia 6 bulan langsung diberikan nutrisi yang langsung sudah ada protein hewaninya, sudah kita perkenalkan entah itu diberikan ikan, telur, seperti itu harus kita mulai. Karena secara penelitian pemberian MPASI dengan pemberian 1 butir telur setiap hari itu sangat-sangat menurunkan resiko terjadinya stunting pada anak-anak. Telur ayam. Telur ayam Mbak Tina 1 butir.
gitu nggih untuk usia 6 sampai 8 bulan. Jadi sudah mulai diberikan makanan pokoknya misalnya dari tepung-tepungan, kemudian nasi yang dibikin bubur, kemudian tetap diberikan protein hewani. 1 butir telur untuk 1 hari. Kemudian setelah usia 8 bulan kebutuhan sudah meningkat ya untuk usia 9 sampai 11 bulan itu sudah mulai meningkat. Jadi ASI-nya juga kandungan gizinya sudah mulai turun. Itu mulai ditingkatkan lagi. Pemberian protein hewaninya di sini sudah sekitar kebutuhan protein itu sekitar 20 gram Mbak Tina dalam 1 hari. Jadi sudah bisa diberikan 2 butir telur dalam setiap harinya, atau misalnya diganti dengan protein hewani yang lain, misalnya dengan 1 potong daging ayam, atau misalnya pakai hati ayam, itu juga bisa. Kemudian dilengkapi dengan protein nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan 1 porsi susu. Susu, gitu, susu formula misalnya gitu. Tapi di sini ASI-nya tetap diteruskan ya Mbak Tina. Baik. Kemudian nanti di atas usia 1 tahun gitu nggih sampai usia 2 tahun itu kan tetap diberikan ASI. Kalau sudah tidak ini untuk kebutuhan proteinnya sudah bisa meningkat lagi. Jadi 2 butir telur setiap hari ditambah dengan penukar yang lain, 1 penukar gitu nggih, bisa pakai ikan atau misalnya daging sapi, daging ayam seperti itu. Tentunya tetap memperhatikan zat gizi yang lain, misalnya ada protein nabatinya tetap dikasih, kemudian sayurannya juga dikasih gitu nggih. Kemudian untuk susunya 2 porsi penukar. Jadi kalau di sini gambarannya itu ada isi piringku Mbak Tina. Jadi itu dalam gimana? setiap isi piringku itu kalau untuk usia 6 sampai usia 8 bulan pembagiannya adalah untuk makanan pokoknya itu sekitar 30%, 35% dari piring yang bulat itu Mbak Tina. Jadi sepertiganya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu bisa diambil dari nasi. Kemudian ubi-ubian, kemudian kentang, dari gitu juga bisa ya. Seperti itu, kentang gitu. Kemudian untuk protein hewaninya kita bisa ambil kalau untuk usia 6 sampai 9 bulan itu sekitar 30%. 30%, jadi sekitar sepertiganya kecil gitu ya. Kemudian 10%-nya adalah protein nabati, kemudian 25%-nya didapatkan dari sayur-sayuran. Itu untuk usia 6 sampai 9 bulan tadi gitu. Itu ya. Kemudian ada tahapannya lagi usia 9 sampai 11 bulan itu pembagiannya dibagi 3 Mbak Tina. Jadi piring bulat kayak gini dibagi 3. 35% dari makanan pokok, kemudian 30%-nya dari lauk, kemudian 30%-nya dari sayuran dan buah. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dipenuhi oleh sobat sehat, khususnya untuk ibu-ibu yang memberikan MPASI pada anak-anak. Jadi penting sekali ya untuk bunda di rumah, untuk sahabat sehat, apalagi yang memiliki anak ya. Betul, itu memang harus memperhatikan gizi dan nutrisinya, apalagi tadi harus setidaknya, apalagi sekarang kan informasi mudah sekali ya didapatkan internet, di YouTube. Sahabat sehat bunda-bunda itu bisa mengaksesnya. Silahkan di situ banyak sekali informasi, pilihlah informasi yang akurat tentunya mengenai gizi anak agar bisa terpenuhi dengan baik. Oke. Kemudian Dok, untuk Dokter Aris tadi sudah mengetahui tandanya, kemudian dampaknya. Bagaimana cara sih mencegahnya gitu Dok agar tidak terjadi stunting pada anak? Ya, nah itu yang penting ya, penting. Tadi sempat dikatakan Mbak Ana ya bahwa bayi yang pendek dia beresiko menjadi balita yang pendek ya, dan balita yang pendek dia akan beresiko juga menjadi remaja yang pendek. Remaja yang pendek juga akan beresiko menjadi dewasa yang pendek. Nah, dewasa yang pendek ini jika nanti punya anak juga beresiko melahirkan anak dengan BPRR dan lain sebagainya. Ya, jadi stunting itu ada lingkarannya ya. Nah, untuk mencegah itu ya kita harus intervensinya harus sejak dalam kandungan ya. Sebenarnya kita sudah jalan ya dari pemerintah itu sudah jalan untuk program pencegahan stunting ya. Contohnya apa? Misalnya pada saat hamil ya, pada saat hamil kita berikan suplementasi zat besi ya. Suplementasi zat besi minimal 3 bulan
ya. Kemudian juga dengan edukasi pemberian makanan yang bergizi ya, dengan kebutuhan ibu hamil kan dia akan lebih banyak daripada biasanya ya. Jadi jangan salahkan kalau misalnya kita punya pasangan sedang hamil, pasangan kita kok makannya banyak ya. Kita jangan protes, kamu kok makan terus. Nah, memang secara fisiologis kebutuhannya akan meningkat ya. Nah, misalnya kita sudah mengintervensi dari sejak hamil ya. Misalnya karena kondisi tertentu kok anak dilalah tetap pendek lahirnya atau dengan BBLR atau dengan kecil masa kehamilan ya, kita lakukan intervensi juga pada saat itu ya. Nanti ada nutrisi-nutrisinya juga ya. Misalnya kita sudah intervensi dari sejak lahir kok tetap aja bayinya pendek, kita juga tetap intervensi di situ ya. Jadi intervensinya ini sebenarnya bersifat spesifik tergantung di usia berapa. Nah, semakin cepat kita bisa mengidentifikasi dia stunting, maka semakin cepat intervensi itu kita bisa lakukan ya. Karena kalau misalnya katakanlah gini, kita menemukan neonatus ya atau bayi usia 2 bulan dengan pendek. Kemudian di satu sisi kita menemukan balita dengan pendek. Akan lebih susah menangani balita yang pendek daripada bayi usia 1 atau 2 bulan tadi yang pendek ya. Karena lingkaran tadi itu ya, ada lingkaran stunting di mana bayi pendek akan berkembang menjadi balita pendek, menjadi dewasa pendek dan beresiko melahirkan itu. Ya, jadi intervensi itu ada di setiap periode kehidupan. Seperti itu. Oke. Terus Dok, kalau memang sudah menderita stunting, pengobatan apa sih yang harus dilakukan? Nah, satu yang pasti ya, ketika kita mendapatkan stunting, kita juga harus cari tahu dulu ya, kenapa ada faktor-faktor lain sebagai penyulit enggak ya. Tadi kan ada penyebabnya ya, tadi asupan nutrisinya yang kurang ya. Misalnya kalau dia karena masalah nyun sewu ya, kemiskinan dan lain sebagainya ya, mungkin kita kasih bantuan secara fisik ya, bantuan makanan tambahan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia karena ketidaktahuan ya, misalnya tadi anak usia 2 tahun dengan bangganya orang tua bilang anak saya tuh maunya cuma makan sama bubur ya, dan dia bangga ketika mengatakan itu, bukan merasa kok masih kayak gini ya. Nah, itu kan harus kita kasih tahu juga ya bahwa pemahamannya salah ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya karena dia karena sakit ya, berarti sakitnya kita atasi ya. Tadi kan asupannya mungkin dia nggak kurang, tapi kebutuhannya meningkat, atau dia zat gizinya tidak terserap dengan baik, atau pengeluarannya metabolismenya yang meningkat. Nah, itu juga harus diatasi ya. Jadi secara komprehensif ya, tata laksana nutrisi tetap jalan ya, tata laksana yang lain kalau misalnya kita menemukan ya sebagai penyebab ya atau kejadian yang bersamaan dengan itu, kita juga harus mengatasinya. Jadi secara komprehensif ibaratnya seperti itu. Nih, berarti itu yang harus dilakukan. Tetap harus ini ya Dok ya, tetap harus perhatian juga mengawasi tumbuh kembang anak setiap periodenya ya Dok ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan Dok. Ada beberapa pertanyaan. Ini kita nyicil-nyicil pertanyaan yang pertama. Pagi Dok, saya Riana. Anak saya berumur 3 tahun 3 bulan pada bulan September lalu. Lama tidak dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan. Pas bulan Januari ini dilakukan pengukuran BB, TB, didapat hasil untuk BB termasuk normal, tetapi tinggi badannya termasuk pendek. Anak saya full ASI, MPASI sejak 6 bulan, dan beberapa bulan ini memang kadang sakit bapil, flu Singapura, diare, tapi alhamdulillah nggak lama. Yang mau saya tanyakan nih Dok, bagaimana caranya agar anak saya bisa mengejar ketertinggalan tinggi badan tersebut? Nah, ini menarik ya kasusnya ya, usia 3 tahun, tinggi badannya kurang. Tinggi badannya kurang. Nah, berat badannya tadi katanya masih normal ya, masih normal. Sebenarnya kita harus lihat ya, harus lihat dari tren pertumbuhan ya. Ya memang kalau kita hanya melihat satu data ya, misalnya tinggi badan di bawah berapa ya tadi, kalau pendek kan di bawah -2 ya. Kalau misalnya di bawah -2 ya dia jelas nggak normal ya kan. Cuma kita harus bandingkan dengan data sebelumnya. Kalau ada data sebelumnya lebih enak, termasuk berat badannya juga ya. Misalnya dia -2 asalnya dari mana? Misalnya asalnya dari tadinya semakin pendek ke atas atau dari atas ke bawah ya. Jadi pertumbuhan itu juga ada yang namanya tren ya. Sebenarnya tidak setiap
berat badan turun itu jelek ya, tidak setiap ya. Kalau misalnya dia modal dasarnya dari obesitas, nah ketika obesitas berat badannya turun, itu justru sesuatu yang kita harapkan. Bagus, ya. gitu Jadi ya, nanti Dok, kita lihat di grafik pertumbuhan itu ada yang namanya garis acuan. Nah garis acuan itu 0 ya, jadi 0 SD istilahnya seperti itu. Ya termasuk berat badannya tadi, berat badannya dia masih normal. Jangan-jangan dia sebelumnya dari overweight ya, jadi seakan-akan dia masih kelihatannya masih baik ya. Padahal kalau dilihat dari teorinya harusnya berat badannya akan terpengaruh lebih dulu sebelum tinggi badannya. Nah, jangan-jangan dia memang modal dasarnya dari gemuk dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya kasus itu harus kita lihat secara lebih teliti lagi ya, lebih detail lagi. Mungkin nanti bisa datang ke poli aja, ke poli anak aja ya. Nanti kita plotkan ya sambil kita lihat. Kalau misalnya dia lagi sakit ya, bisa saja memang ketika anak sakit dia akan mengganggu pertumbuhannya ya, sehingga sakitnya harus diatasi dulu ya. Seperti itu. Kalau masalah tata laksana saya rasa sama ya. Jadi kita tetap hitung kebutuhan nutrisinya dulu ya. Nah, kebutuhan nutrisinya ini sebenarnya berdasarkan berat badan berdasarkan tinggi badan idealnya dia ya. Jadi kita hitung dulu. Oke dok, jadi itu ya Bu Riana. Ini dokter harus lebih mengetahui secara spesifik dulu ya dok ya kondisi anak ibu. Silahkan kalau ingin berkonsultasi kepada dokter, kami buka di klinik anak setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk dokter Aris ini hari Selasa, Kamis, Sabtu ya dok ya. Ada satu lagi juga ditemani dengan Dr. Agustinus Senin, Rabu dan Jumat. Jadi silahkan Bu Riana kalau mau konsultasi dengan dokter spesialis anak nanti bisa dilihat dulu untuk kondisi anaknya. Nah ini ada pertanyaan lagi, ini untuk Mbak Ana mungkin ya. Saya Hasna, maaf mau bertanya bagaimana tips untuk anak yang tidak mau makan nasi, hanya ngemil saja dari usia 8 bulan sampai usia sekarang 2 tahun, bagaimana ini? Ya, alhamdulillah ini jadi dikasih amanah putranya nggak mau makan nasi. Iya, ini pasti bundanya sudah sangat stres ini ya. Stres sekali. Jadi untuk Ibu Hasna, jangan terpaku bahwasannya kita belum dikatakan makan kalau belum makan nasi, seperti itu. Ya orang Indonesia biasanya kayak gitu ya. Harus kalau nasi, itu belum makan namanya, masih ngemil. Di sini dikatakan kebutuhan gizi terpenuhi jikalau misalnya kebutuhan gizi anak itu dalam 1 hari berapa, itu bisa dipenuhi dengan berbagai macam makanan gitu. Tidak harus selalu dengan nasi seperti itu ya Mbak Tina. Jadi makanan pokok seperti saya sampaikan tadi, Ibu bisa diganti dengan misalnya kentang, kemudian dengan roti, kemudian misalnya dengan olahan misalnya ubi-ubian, kemudian misalnya dari mie atau apa itu boleh, silahkan. Hanya saja perlu diingat untuk pemberian makanan ini tadi yang saya katakan harus seimbang. Jadi harus ada makanan pokok, ada protein hewaninya, ada seratnya atau sayuran, kemudian lauk pauknya harus komplit semuanya ya. Sesuai isi piringku tadi ya. Di sini ketika anak sukanya cuma ngemil gitu, nggak masalah anak mau ngemil gitu. Kita usahakan untuk camilan ini adalah bentuk camilan yang makanan bergizi. Jadi misalnya ibu bisa olah makanan, misalnya bikin bergedel kentang nih gitu ya, bergedel kentang di mana di dalamnya dikasih campuran daging ayam, dikasih cincang sayuran, seperti itu. Ketika anak menggigit hanya sedikit, itu sudah kandungan gizinya sudah terpenuhi. Mungkin lebih kreatif ya. Betul, untuk ibunya sekali. Ya. Kemudian misalnya bikin, misalnya anak sukanya mie. Gimana nih? Jangan sampai misalnya bilang kamu nggak boleh makan mie nih, gitu ya. Padahal dia sukanya makan mie. Kenapa tidak? Gitu. Hanya saja perlu diperhatikan kalau di kandungan mie itu kandungan natriumnya kan cukup tinggi. Jadi harus diperhatikan sekali. Kita olah mie ini sebagai makanan yang bergizi, gitu ya. Kita campur misalnya dengan ada cincangan daging sapi nih, dikasih bakso nih, dikasih sayuran nih, seperti itu nggak masalah. Atau bikin omelet mie, Mbak Tina sudah pernah bikin omelet mie? Iya, belum. Iya. Kalau mie ayam gimana dong? Bikin omelet seperti itu. Jadi usahakan semua camilan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu adalah camilan-camilan yang benar-benar bergizi ya. Gizinya anak tersebut. Jangan cuma makan
cilok nih, kerupuk, otak-otak ciki-ciki ya. gitu loh. Kita bisa kok bikin cilok, otak-otak, tapi kita bikin olahan sendiri. Dimana itu butuh kreativitas dari ibu-ibu ya, gitu. kreatif, banyak harus lebih rajin ya. Oke, jadi Bu Hasna jangan pusyang-pusyang, lebih kreatif lagi untuk mengolah makanan ya, Bu. Nah, kalau memang bingung nih, aduh saya masih bingung nih, boleh banget konsultasi ke klinik psikolog kita. Buka setiap hari ya, mana ya untuk klinik psikolog klinik gizi nih saya ya, klinik gizi setiap hari ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mau tahu bagaimana sih? Tadi mungkin belum jelas nih isi piringku kayak gimana sih? Pengen tahu juga untuk menu-menu yang saat ini diminati oleh anak-anak tapi tetap bergizi itu seperti apa? Mau konsultasi dengan ahli gizi kita buka klinik gizi setiap hari sahabat sehat dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, dokter. Saya mau tanya, saya Astri 32 tahun. Anak saya didiagnosis stunting di usia 11 bulan. Selama 7 bulan saya berjuang agar si kecil ini punya berat badan normal. Setelah periksa ke DSA, anak saya harus mengejar ketertinggalan berat badannya dan dokter meminta kami memberinya susu formula yang tinggi kalori 500 ml per hari. Dan waktu awal-awal susunya malah ditepis sampai tumpah. Dia benar-benar menolak karena hanya ingin minum ASI. Bagaimana tipsnya, Dok? Saya sudah sangat stres dan pusing sekali nih. Iya. Tadi anaknya usia 11 bulan. 11 bulan, ya. 11 bulan itu ya kurang lebih setahun lah ya. Iya, betul. Nah, memang ASI boleh ya, cuma kita perlu makanan pendamping ASI ya, Jadi kalau anak usia 1 tahun lah ya, katakanlah 12 bulan itu sebenarnya ASINya hanya sekitar 25% ya, sekitar 25%. Sedangkan untuk yang 75% itu adalah makanan yang lain ya. Tadi kalau misalnya mau susu high kalori boleh ya, boleh susu high kalori. Di mana susu high kalori itu sebenarnya susu biasa tapi dia kalorinya lebih tinggi ya. Rata-rata 1 cc itu 1 kilokalori ya. Ada yang lebih di atas itu, tapi setidaknya 1 cc 1 kilokalori. Kalau susu-susu yang biasa, yang formula standar itu nggak nyampe segitu, paling sekitar 0,67 sampai 0,7 kalori per cc-nya ya. Kalau misalnya itu nggak mau bagaimana ya, itu memang jadi penyulit tersendiri ya. Anak itu kan seringkali dia mengenal rasa ya, misal susunya enggak enak, susunya itu sebenarnya susu itu juga, susu yang high kalori ada beberapa pilihan rasa ya, nanti dicoba. Kalau misalnya sudah dicoba berbagai macam rasa tetap enggak mau, ya kita optimalkan dari yang lain aja ya, dari MPASI-nya. Tadi kan ASI-nya 25% tetap diberikan, sisanya yang 75% kita kasih makanan yang lain ya. Anak 1 tahun itu sudah bisa makan menu keluarga ya, jadi ya keluarganya masak apa, misalnya masak daging ayam, daging sapi, telur, kita kenalkan ya, kita kenalkan kepada anaknya. Ya memang seringkali anak ada yang istilahnya picky eater ya, pilih-pilih makanan ya. Termasuk anak saya itu kalau misalnya makan dengan ini ya, yang dia sukai, misalnya anak saya sukanya makan katakanlah misalnya daging ayam ya. Dia habisnya banyak, tapi kalau misalnya lauknya kok dia nggak sukai ya, dia nggak mau makan, misalnya tempe, tahu, apalah, dilala yang disukai biasanya yang enak-enak. Jadi nanti sambil dikenali ya potensi anak Anda itu dia sukanya apa ya. Kalau misalnya dia suka makanan yang berkuah, misalnya dengan itu tetap diberikan sambil dikenalkan menu baru ya. Jadi picky eater itu di satu sisi nggak baik juga ya, karena dia kecenderungan makan itu mulu, sementara gizi seringkali tidak terdapat pada makanan itu, sehingga dia harus tetap dilengkapi dengan makanan yang lain. Nah, kalau misalnya anaknya pilih-pilih seperti itu, dia sukanya daging ayam, jadi kita berikan daging ayam. Di samping daging ayam kita kenalkan menu baru ya, misalnya telur atau daging sapi. Nanti lama-lama anak akan merasa, oh ternyata ini juga enak ya, nggak cuma daging ayam aja yang enak, ini juga enak. Nanti lama-lama dia akan mau ya. Jadi nanti kalau kasusnya anak panjenengan yang seperti itu ya, kita kalau misalnya susu ini tidak mau ya sudah, jangan dipaksakan. Jadi kalau dalam aturan feeding rule ya, kalau misalnya setelah 30 menit anak sudah nggak mau makan, ya sudah akhiri makan ya. Kita cari yang lain, makanan lain yang dia
mau. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Baik, nah itu ya Ibu Asri. Jadi kalau memang susu formula susah ya Dok ya, tidak mau, coba dimaksimalkan di MPASI-nya. Coba anak nanti sukanya makanan apa, diperkenalkan ya Dok ya. Apalagi usia 11 bulan juga sudah bisa diperkenalkan dengan menu keluarga ya Dok ya. Mungkin tapi dengan tekstur yang lebih halus ya. Betul Mbak Tina. Jadi mungkin saya bisa menambahkan untuk tadi mengenalkan menu-menu baru pada anak-anak itu harus dilakukan gitu ya Mbak Tina. Dan jangan hanya cuma itu dari usia MPASI ya. Betul. Bunda ya. Jadi misalnya kita mengenalkan menu baru itu jangan hanya cuma 1 kali 2 kali udah nggak mau selesai, jangan gitu, jangan gitu, pantang menyerah kurang, gitu ya. Karena ibu kurang ini ya, harus lebih giat lagi ya. Dikasih ini, aduh ini udah suka, besoknya gitu ya. udah nggak dikasih lagi itu. Dari beberapa artikel yang saya baca gitu ya. Jadi untuk mengenalkan menu baru kepada anak itu membutuhkan 15 sampai 20 kali percobaan Mbak Tina. Tuh Bunda, jangan pantang menyerah ya. 15 sampai 20 kali. Iya. Berarti kalau 1 sampai 2 kali, 3 kali udah itu masih jauh dari perjalanan ya. Oke, 15 sampai berarti pantang menyerah banget ya harusnya. Oke. Harus memberikan contoh gitu ya kepada anak itu, kita coba ini enak makanannya, ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa gitu. Jadi kita sambil memberikan edukasi kepada anak fungsi dari makanan ini. Oke, begitu ya Bu Asri ya. Kalau kurang jelas bisa konsultasi ke RSUD Dr. Sudirman. Dok, ini ada pertanyaan di Instagram. Dokter, untuk penanganan batuk pilek dan muntah pada bayi 3 bulan, ini gimana Dok? Ya ini agak keluar dari topik Iyalah, ya, tapi ya sedikit. apa ya. Anak bayi usia 3 bulan batuk, pilek, muntah ya. Ya sebenarnya kalau pada prinsip ya semua penyakit itu kita harus cari tahu dulu ya dia penyebabnya apa ya. Jadi kalau batuk, pilek, muntah ya kemungkinan dia infeksi ya. Nah, terapi definitif untuk infeksi ya tergantung penyebabnya ya. Kalau misalnya kita curiga itu suatu bakteri ya, biasanya paling banyak pneumonia sih kalau anak-anak usia batuk pilek di usia segitu. Kita bisa berikan antibiotik ya berdasarkan dugaan penyebab yang paling banyak ya. Kemudian selain terapi definitif juga kita berikan terapi simptomatis ya. Kalau terapi simptomatis itu apa? Ya terapi berdasarkan gejalanya ya. Jadi kalau misalnya batuk ya bisa kita berikan obat batuk. Kalau misalnya panas kita berikan obat panas. Kemudian tadi muntah juga bisa kita berikan obat muntah ya. Jadi pada prinsipnya kita harus komprehensif ya dalam menangani itu ya. Penyebabnya juga kita sambil cari ya, dan harus kita atasi supaya gejala-gejalanya bisa hilang. Kemudian gejalanya juga kita berikan obat untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Baik. Dan menyambung tadi ya Dok, dan apakah kalau sering bapil ini memang bisa mempengaruhi berat badan anak, dan apa itu juga bisa menyebabkan stunting juga Dok? Oh bisa ya. Gampang lah gini. Anak saya batuk, pilek, panas. Tadinya makannya banyak jadi nggak mau makan. Nah, katakan seperti itu. Kalau katakanlah kita setiap bulan beberapa kali mengalami periode panas, batuk, pilek, ya tentunya akan mengurangi durasi makan anak secara signifikan ya. Kalau makannya berkurang, ya otomatis mau tidak mau nanti ujung-ujungnya tinggi badannya juga akan berpengaruh ya. Jadi juga tetap harus diwaspadai juga ya Dok ya. Ini ada pertanyaan juga Dok dari Diana Ang 9705, tinggi badan 4 bulan Dok, tidak naik tapi berat badannya naik. Apakah stunting juga Dok? Nah, kalau stunting tidaknya sebenarnya kita harus plotkan ke grafiknya ya, Memang untuk usia 4 bulan kita ngukurnya harus dengan alat yang benar ya, karena apalagi kalau anaknya gemuk ya, seakan-akan kan kayak susah ya. Itu alat ukurnya juga harus benar ya. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu istilahnya kan kita pakai panjang badan ya. Jadi kita tidurkan bayinya ya, kita luruskan kakinya, kita benar-benar harus ukur dengan alat yang sesuai ya. Kemudian untuk nanti hasilnya baru kita plotkan ya. Sebenarnya kalau untuk tahu stunting tidaknya ya cukup tinggi badannya ya, kita plotkan berdasarkan tinggi badannya ya. Nanti tinggi badan kurang dari min 2 ya, itu perawakan pendek ya, stunting dulu sebenarnya ya. Nah kemudian kita cari itu ya. Jadi kalau tahu pendek apa tidaknya tinggal diplotkan saja ke grafik. Ini mungkin menyimpang sedikit Dok tentang berperawakan pendek. Terapi untuk berperawakan pendek tapi bukan stunting, itu apa Dok biasanya? Nah ini ya itu juga sering sekali banyak pertanyaan.
gini misalnya, bapak saya pendek, ibu saya pendek, anaknya pendek, itu normal enggak? Nah, sebenarnya ada variasi perawakan pendek yang bisa dikatakan normal. Ya, jadi perawakan pendek itu masih ada yang normal. Contohnya apa? Tadi itu yang familial short stature ya, atau perawakan pendek pada keluarga ya. Misalnya bapaknya pendek, ibunya pendek, anaknya juga pendek. Ya. Ternyata kita nggak bisa mengkategorikan itu stunting ya sebenarnya. Ya. Ada yang namanya potensi genetik. Tapi ingat ya, tinggi badan itu memang sesuatu yang diturunkan dari orang tuanya. Ya. Ada rumusnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu tinggi badannya sekian, bapak tinggi badannya sekian, kemudian tinggi potensial genetik anaknya berapa ya? Mungkin bisa dicatat ya untuk anak laki-laki ya. Untuk anak laki-laki itu adalah tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu dibagi 13 dibagi 2 ya. Tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13 dibagi 2 untuk anak laki-laki ya, Dok ya. Untuk tinggi badan perempuan itu tadi kalau laki-laki kan ditambah 13. Kalau untuk tinggi badan perempuan dikurangi 13. Jadi tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah dikurangi 13 dibagi 2. Dibagi 2. Ya, itu adalah tinggi potensial genetik kita bilangnya. Nah, cuma ada lagi plus minusnya. Jadi kalau sudah ketemu tinggi potensial genetik itu bisa plus minus 8,5. Nah, 8,5 inilah yang bisa kita intervensi dari nutrisi dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan kalau misalnya jangan menyerah ya, misalnya bapaknya pendek, ibunya pendek, apakah anaknya akan pendek? Belum tentu. Masih ada plus minus 8,5 yang kita bisa ubah dengan terapi nutrisi. Ya, seperti itu. Baik, dan untuk Mbak siapa Ana satu lagi nih, bagaimanakah sih prosedurnya untuk bayi stunting kalau ke RSUD Dr. Sudirman sendiri itu bagaimana? Jadi di sini kan rumah sakit sebagai rujukan lanjutan jika terjadi bayi-bayi atau balita yang mengalami stunting seperti itu, baik pasien itu datang sendiri ataupun pasien yang dirujuk dari vaskes pertama seperti itu, ketika mereka datang di rumah sakit, misalnya dari IGD ataupun dari Poli, mereka akan dilakukan screening ulang ya Mbak Tina. Jadi dia dilakukan screening apakah memang di sini memang ada balita itu stunting atau kan ada hal-hal lain yang mengakibatkan balita tersebut stunting gitu, diagnosa medisnya seperti apa. Setelah itu nanti dilakukan pengkajian secara menyeluruh ya. Jadi dari perawat, kemudian dari dokternya menentukan diagnosa medisnya seperti apa dan asuhannya nanti akan seperti apa. Kemudian nanti berkolaborasi juga dengan ahli gizinya untuk pemberian nutrisi intervensinya. Kemudian juga nanti berkolaborasi juga dengan fisioterapisnya, apakah membutuhkan fisioterapis untuk tumbuh kembang kemudiannya selanjutnya seperti itu ya. Setelah itu jika memang nanti dilakukan perawatan, intervensi dilakukan secara menyeluruh dan pasien tersebut sudah dikatakan stabil, kemudian sudah melewati masa-masa kritis seperti itu ya. Kemudian dari dokter sudah diperbolehkan pulang seperti itu. Kemudian dilakukan rujukan balik Mbak Tina. Kalau memang dibutuhkan untuk rujukan balik ke vaskes, apakah di sini dibutuhkan perawatan lebih lanjut ketika di rumah seperti itu. Jadi itu gitu ya, prosedurnya ya. Jadi tetap berkolaborasi ya dengan dokter, kemudian juga dengan nutrisionis semuanya dan fisioterapis juga. Dan apabila sudah membaik kondisinya nanti akan dikembalikan ke vaskesnya, vaskes pertamanya itu ya untuk prosedur stunting untuk anak apabila ke RSUD Dr. Sudirman. Dan untuk Dr. Aris ini ada satu pertanyaan terakhir Dok dari netizen ini melanjutkan dari pertanyaan pada podcast sebelumnya tentang gangguan tumbuh kembang anak dan penanganannya. Anak saya mempunyai riwayat di kepala yaitu atrofi cerebri yang mengakibatkan cerebral palsy spastik dan tubuh kembangnya terhambat. Anak saya laki-laki Dok, usia 2,3 tahun, tinggi badannya 80 cm dan berat badannya 7,8. Sudah lebih dari 3 bulan tidak turun. Lahir di usia kandungan 35 minggu dengan BB lahirnya 2,2 kg.
kemudian panjang badannya 42 cm. Makan juga sehari 3 kali lengkap dengan protein dan sebagainya, diselingi camilan seperti puding dan buah-buahan. Kemudian minum susu formula juga sehari bisa sampai 5 kali, tapi BB tetap tidak naik. Yang saya tanyakan nih dok, apakah kondisi seperti anak saya ini bisa dikatakan sebagai stunting atau tidak? Kemudian bagaimanakah cara menanganinya di rumah? Gitu, ya, dok. Ini spesial case ya. Iya, jadi betul anaknya sekali. itu kebetulan diberi anak yang kurang baik lah ya, istilahnya cerebral palsy ya. Iya. Jadi cerebral palsy itu suatu kondisi yang non progresif tapi dia menetap ya. Boleh dikatakan dia nggak mungkin normal ya, nggak mungkin normal ya. Tetapi ini juga jadi penyulit ya. Sebenarnya untuk anak dengan cerebral palsy ada catnya khusus ya. Dia nggak bisa pakai cat yang WHO yang normal ya. Dia pakai cat anak dengan cerebral palsy juga ya. Nah, salah satu ya ciri-ciri cerebral palsy juga dia kan ada kekakuan semua otot ya, termasuk otot-otot untuk makan ya, untuk mengunyah juga kemungkinan dia ada gangguan ya. Jadi misalnya anaknya mau makan pun saya rasa mungkin anaknya kurang ya. Pada kondisi seperti ini sebenarnya kita tetap hitungkan ya kebutuhan kalorinya berapa, kemudian kita konversikan menjadi dalam bentuk makanan ya. Kalau anaknya dia bisa makan, kita berikan ya. Sisanya misalnya dia nggak habis nih, misalnya kita kasih 1000 kilokalori ya, misalnya katakanlah 1000 kilokalori sudah dikonversi ke 1 piring, ternyata dia cuma habis setengah piring ya. Nah, sisanya kita bisa berikan lewat selang ya, jadi pakai sonde ibaratnya seperti itu ya. Mungkin ibu sudah pernah ke rumah sakit, jadi anak-anak dengan CP kalau dia makannya enggak mau ya, atau mau tapi jumlahnya enggak seberapa ya, atau kurang gitu ya, ya kekurangannya itu kita berikan lewat selang ya, atau sonde ya. Itu ada selang khusus ya dok ya? Iya, pakai NGT ya, bisa NGT kita berikan ke itunya, nanti kita masukkannya lewat selang itu ya. Jadi misalnya tadi jatahnya harusnya 1 piring gitu kan, dia habisnya cuma setengahnya. Lah yang sisanya itu kita berikan dalam bentuk sonde ya, jadi makanya lebih halus teksturnya ya. Ya bisa juga dikatakan dia pendek ya, atau stunting ya, cuma stuntingnya karena kelainan itunya ya, jadi dia satu kesatuan ya. Jadi anak CP itu yang memang nyun sewu ya nggak mungkin bisa normal seperti anak biasa ya. Dia memang berkebutuhan khusus ya, sehingga seperti itu. Jadi perawatannya juga lebih ekstra ya. Berbeda saya salut ya, sama ya? ibu-ibu yang mempunyai anak seperti ini ya. Saya rasa jenengan adalah ibu yang luar biasa ya, karena tentunya Anda butuh perjuangan yang lebih keras ya, lebih berat dibandingkan dengan merawat bayi-bayi pada kondisi normal. Ya. Jadi harus tetap semangat ya dok ya. Tetap semangat, Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir dok, izin bertanya, bagaimana dengan anak yang riwayat berat badan lahir sangat rendah? Untuk pemantauan BB-nya itu gimana dok? Ya tetap dipantau ya, anak BBLSR juga tetap dipantau pertumbuhannya ya. Nah, pakai kurva, cuma kurvanya ini kurva bayi prematur ya, jadi bukan kurva WHO biasa ya. Nanti bisa dicari ya, Fenton ya, jadi grafik Fenton ya. Grafik Fenton itu ya. Jadi grafik Fenton itu dia grafiknya berdasarkan umur kehamilan, bisa sampai dengan 50 minggu ya. Nah, kalau ibu lahirnya di RSUD, nah sekarang di RSUD ini setiap bayi-bayi prematur ya, ketika pulang kita kasih grafiknya ya, kita kasih grafik Fenton, nanti itu tinggal bisa diisi sendiri ya dok ya. Jadi bukan grafik biasa ya, bukan grafik WHO standar biasa ya, tapi memang grafiknya khusus Fenton ya. Jadi misalnya katakanlah tadi BBLSR ya, BBLSR kan kemungkinan dia prematur ya, misalnya dia umur kehamilannya 35 minggu misalnya, 30 atau 32 minggu lah, katakanlah 8 bulan 32 minggu, berat badannya 1500 ya. Kemudian sekarang usianya 4 minggu. Nah, berarti kalau 4 minggu ditambah 32, berarti kan 36 minggu. Nah, 36 minggu yang kita plotkan ya. Jadi kalau dengan grafik WHO nanti bukan pakai yang itu, tapi pakai grafik Fenton. Ada ya, seperti itu sendiri ya dok ya, grafik ada grafiknya sendiri. Oke. Baik, wah seru sekali nih obrolan kita mengenai stunting ya dok ya, nggak ada habisnya kalau membahas tentang anak-anak ini ya. Oke dok, pesan terakhir dok untuk sahabat sehat tentang stunting, agar terutama untuk bunda-bunda yang mempunyai anak di rumah agar lebih waspada, bagaimana dokter? Ya.
Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa stunting itu merupakan suatu lingkaran ya, di mana bayi stunting akan berubah menjadi dewasa yang stunting ya, kemudian dewasa yang stunting juga beresiko melahirkan anak yang stunting ya, sehingga penanganannya harus menyeluruh ya, harus kita intervensi sedini mungkin ya, sejak Anda memplanningkan hamil ya misalnya ya, sudah harus memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik ya, kemudian kontrol juga jangan lupa, sehingga diharapkan jika kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak dengan baik, harapannya anak jadi tidak pendek ya, tidak stunting, sehingga anak tidak stunting harapannya tumbuh kembangnya bisa lebih optimal ya, sehingga dia bisa berkembang ya, berkembang dengan baik, intinya seperti itu. Oke, jadi tetap harus kalau memang mau memiliki program hamil ya dok ya, mempunyai anak harus di planning sedemikian rupa dari mulai hamil sampai nanti bayi lahir, jadi tidak terjadi stunting. Itu poin yang penting, jadi harus komprehensif ya dok ya, komprehensif dan sedini mungkin sahabat sehat. 1000 hari pertama kehidupan. Iya itu. Nah, dari ahli gizi bagaimana nih Mbak Ana, poin atau pesan untuk sahabat sehat tentang stunting ini? Mbak Tina, melalui momentum Hari Gizi Nasional yang ke-63 ya, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para ibu-ibu gitu ya, yang sebagai pilarnya ini ya, sebagai ini. Iya betul. Jadi selalu sediakan protein hewani di setiap piring yang ibu sajikan di rumah. Seperti itu. Oke, protein hewani itu tadi bisa dari daging, dari daging, ikan, telur, apa saja boleh. Oke, jadi sediakan protein hewani untuk anak kita ya. Oke, terima kasih Dokter Aris, terima kasih Bu Mariana Yuli untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol dengan sahabat sehat, dan jangan lupa juga untuk sahabat sehat semua, nantikan juga podcast Sudirman Podcast kita di edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya. Dan untuk sahabat sehat yang tadi belum mengikuti obrolan kita ini, nanti untuk live-nya kita ini akan diunggah ulang di sosial media kita, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Dan untuk sahabat sehat yang belum mengikuti akun sosial media kita, baik Facebook, Instagram ataupun YouTube, langsung yuk ikuti, karena kita banyak sekali memberikan informasi apapun lewat media sosial. Saya juga mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-63 dengan tema protein hewani cegah stunting. Semoga dengan peringatan Hari Gizi ini kasus stunting di Indonesia menurun, kemudian ibu-ibu, bunda-bunda di rumah juga lebih aware terhadap kesehatan anak, terutama untuk nutrisi dan gizi anak. Terima kasih sekali lagi untuk dokter, untuk Mbak Ana, waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali dengan tema yang lebih menarik ya dok ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.